Kisah pernikahan Presiden Soeharto dan Siti Hartinah, atau yang lebih kita kenal dengan Ibu Tien, merupakan awal mula dari kemunculan keluarga paling berkuasa selama Orde Baru. Keluarga yang terkenal sebagai keluarga cendana ini merupakan istilah untuk keluarga Presiden Soeharto yang menempati sebuah rumah di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. Pernikahan Presiden Soeharto dan Siti Hartinah atau Ibu Tien merupakan salah satu pernikahan yang unik. Pasalnya, Ibu Tien sendiri berasal dari kalangan bangsawan Jawa waktu itu, sedangkan Soeharto sendiri berasal dari kalangan biasa. Pada awalnya Soeharto sempat minder dan hampir mengurungkan niatnya menikah dengan Siti Hartinah. Namun akhirnya setelah diyakinkan, ia pun memberanikan diri. Pernikahan mereka berlangsung ketika masa-masa revolusi fisik, yaitu pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Ketika itu pasukan Belanda masih berada di Indonesia dan sedang berusaha menguasai Indonesia kembali. Kala itu Soeharto dan Hartinah menikah dengan kondisi yang serba terbatas. Dalam kisah pernikahan Presiden Soeharto dan Ibu Tien ini hanya diterangi oleh lampu dan lilin karena takut ketahuan Belanda. Selama menikah, Siti Hartinah lah yang banyak membantu Soeharto dalam masa-masa sulitnya. Hartinah senantiasa mendinginkan kepala sang jenderal ketika Soeharto salah dalam mengambil keputusan. Dianita Kusuma Pertiwi dalam bukunya berjudul Mengenal Orde Baru 2021. Kisah cinta Soeharto dan Siti Hartinah ini mirip dengan konsep kekuasaan Jawa, yang mempercayai pentingnya peran perempuan atau istri dalam keberhasilan seorang raja mengolah dan mempertahankan kekuasaannya. Memang keluarga cendana tumbuh menjadi keluarga yang sangat berkuasa pada masa Orde Baru. Kekuasaan ini juga dibarengi dengan dominasi dan politik dan ekonomi. Mengutip buku berjudul Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto 2007, bahwa menurut laporan Newsweek edisi 26 Januari 1998, yang membuat taksir bahwa nilai total kekayaan seluruh keluarga besar Soeharto sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya pada 28 Juli 1997, Forbes bahkan telah menobatkannya sebagai orang terkaya keempat di dunia. Bisnis yang dijalankan ini pun melibatkan anak-anak dari Soeharto sendiri, yang menyebabkan berbagai praktik KKN sangat kental waktu itu. Kejayaan keluarga cendana selama masa Orde Baru bisa dibilang sulit terulang kembali. Keluarga cendana tak hanya sukses menangani hal-hal yang terlihat, namun juga bagian-bagian tak terlihat seperti intelijen. Ketika era reformasi mulai, maka berakhir pula masa-masa kejayaan keluarga cendana. Meskipun banyak yang menganggap masa-masa jaya keluarga cendana sudah selesai, namun sisa-sisa kekuasaannya masih ada hingga hari ini. Anak-anak Presiden Soeharto kini masih masuk dalam dunia perpolitikan. Ketokohan dari anak-anak Soeharto ini tentu menimbulkan dilematis tersendiri. Satu sisi, kemunculan beberapa anak Soeharto ini menjadi indikasi kebangkitan dari politik dinasti era Orde Baru. Namun tak bisa dipungkiri pula bahwa politik dinasti bukan hanya dilakukan oleh keluarga cendana, melainkan juga keluarga lainnya. Fenomena menarik inilah yang membuat perpolitikan di Indonesia sangat kental dengan unsur politik dinasti, bahkan hingga hari ini.